Ibadah refleksi tutup tahun GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan dengan tema Menjadi Makhluk Mulia, Kamis Legi 31 Desember 2020. Umat kami mohon untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman suka duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Kita akan bersama-sama mengawali ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 408, bait yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan itu? Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kami juga memohon pengampunan, sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami seringkali mudah menjadi kecewa serta menyalahkan Engkau. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon belas pengasihan-Mu. Amin. Kita akan bersama-sama menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan PKJ 258, bait yang pertama, Ku ingin selalu dekat padamu. Selalu dekat padamu.
Umat dipanggil untuk bangkit berdiri. Di dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa, terimalah berita pengampunan dosa yang dituliskan dalam Efesus 1 ayat 5-6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah menjadi pembawa damai. Kita berikan salam namaste atau salam sehati kepada saudara di sekitar kita. Salam damai, salam damai, salam damai. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 388, bait pertama, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Umat dipersilakan untuk duduk. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama menerima sabda Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa untuk mempersiapkan diri menyambut sabdanya. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu atas anugerah berkat yang terus lumintu di dalam kehidupan kami, terkhusus di sepanjang tahun 2020. Engkau mengiring menyertai setiap langkah kehidupan kami menapaki perjalanan di tahun 2020. Dan saat ini kami hendak merefleksikan penyertaan-Mu itu di dalam ibadah tutup tahun. Kami merindukan sapaan sabda-Mu yang menjadi bekal kami untuk memasuki di tahun 2021. Jadikan hati dan pikir kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap kami siap menerima taburan sabda-Mu dan boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam laku kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan 1 diambil dari Bilangan 6 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel.
maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 8 ayat 2-10, dibaca secara litani. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bacaan 2 diambil dari Galatia 4 ayat yang keempat sampai 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara, bacaan Injil diambil dari Lukas pasal 2, ayat 15 sampai 21. Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21 yang demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan refleksi tutup tahun, kita akan memperhatikan pagelaran wayang celimen dening Ki Penetua Jaswadi saking Pepantan Nglawan.
iku dudu astri dudu jalu yen jalu sahamar dodo wawak lera pawe estri yen estrio lurah damar kekunjungan lai mereka kekuk sadulito mel tole nala gareng lan kowe Petruk salum tole sepisan meneh salum tole nggih mo salum mo piye karahayonmu tole inggih pangestunipun Rama wilujeng bekti kula katur nggih mo nggih iya semanten ugi kula mo wilujeng sowan kula bekti kula katur iya tole mung lingku wanti-wanti tole kowe bekti nyang wong tuwa iku perlu ning lingku wanti-wanti aja nganti ngungkuli bektimu nyang Gusti kang murbeng dumadi ya tole inggih mo sendika puluh-puluh yen kula niki bekti dhateng tiyang sepuh ning kirang bekti dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa muspra nggih mo nggih iya bener kuwi le nggih mo puluh-puluh kula ngaku bekti dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa dewa semanten nyatanipun kula kirang bekti dhateng tiyang sepuh niku nggih goroh nggih mo iya bener tole bener kandhamu bener nala garen lang kowe Petruk majuwa sawetara aku bakal kandha karo kowe aku arep ndek perlu karo kowe inggih mo sendika badhe paring dawuh napa mo iki dina apa tanggal pira sasi pira lan taun pira dole wah inggih wah gawat Truk gawat wong tuwa ki anggere takon bab wektu dina wah gawat le gawat ampun ngoten niku to mo ampun ngoten niku ampun ngendika werna-werna mo putu sampeyan niku dereng sami mentas daya aja celometan kowe aku arep omong wigati arep omong perlu wah jebulane Rama ngendika sius sius apa kuwi sius penting wigati kuwi lho serius inggih dos pundi mo jawaban sik pitakonku inggih niki dinten Kemis Legi mo tanggal 31 Desember taunipun 2022 mo bener terus sesuk tole inggih wiwit tabuh 00 mangkih mo kita sampun mlebet wonten taun enggal dintenipun Jumat Pahing tanggal 1 Januari taunipun 2021 mo kok ya dibasake lho kaya Pak Dira wae aja dibasake 2021 ngono wae kersane pun Rama dos pundi ngene dole ora krasa aku lan kowe
sedhela meneh ninggalake taun anyar taun lawas. Lumebu ing taun anyar dole. Mula bengi iki aku lan kowe kabeh duwe ujub 3 perkara dole. Wonten ujub 3 perkawis. Kersanipun Rama inggih Rama dos pundi kersanipun? Ngene. Ujub sing sepisan. Ayo aku lan kowe ngunjukake raos puja, puji syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang wis kepareng ganjar pirang-pirang matumpa-tumpa ana ing taun 2020. Ya keselamatan, ya kamulyan, ya kacukupan lan liya-liyane. Kuwi wajib disyukuri to, Le. Oh nggih. Wah, nggih leres. Nyatane dina niki kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal ngadani tirakatan mapak warsa enggal nggih monggo. Ayo. Ujub sing kepindho to, Le. Ayo. Ana ing taun 2021 mengko. Muga-muga Gusti Kang Maha Kuwasa tumuli enggal ngentas bangsa kita saka sawerening pandemi iki ya to, Le. Temah bangsa iki enggal waluya kaya wingi uni. Oh inggih maha leres. Mugi-mugi perkawis ingkang dipun sandang dening bangsa kita enggal uncat sirna saking bumi Nuswantara nggih mo. Iya. Lan uripe awake dhewe bisa normal kaya adat sabene. Wah. Nggih. Wah, mathuk mo. Lan ugi ndedonga kangge para pemimpin bangsa, kangge satriya kusumaning negara ingkang tan kendhat boten tansah mbudi daya murih bangsa menika lestari, bangsa menika wilujeng, bangsa menika kalih saliling rubeda. Nggih monggo. Iya, kalih ngeten mo. Monggo dinten menika dalu niki kula panjenengan sami memuji. Tumrape tiang-tiang ingkang boten seneng karukunan. Tumrapipun tiang-tiang ingkang boten seneng wutuhe Pancasila. Wutuhe Negara Kesatuan Republik Indonesia nggih NKRI. Mugi-mugi enggal diparingi sadar lan mertobat nggih mo. Iya to, Le. Wong-wong sing kaya ngono kuwi muga-muga ndang eling. Ning aja kuwatir. Merga ngendikaning para winasis wis nyethake sing diarani Sura Dira Jayaning Rat lebur dening pangastuti. Tegese napa niku mo? Tegese napa? Senajan duwe kasekten ngedapi-dapi. Ning kanggo njurungi tidak angkara mesti lebur pukut dening dayaning suci. Oh ngoten nggih. Inggih mo, sejarah pun nyatet tok mo. Sejarah niku pun nyatet. Sinten kemawon sapa wae nganggo kekuatan apa wae, golongan apa wae. Yen ujube arep cilik ngowahi Pancasila, gedhe ngilangi Pancasila. Wo, bakal ajur mumur-mumur kukut sak anak bojone mo. Tepuk tangan. Nggih. Wah, kok kowe kok pendel-pendele. Ya bener. Sapa wae nganggo kekuatan apa wae sing ujube arep ngobak-obak katentremaning negara Kesatuan Republik Indonesia mesti ajur sak wala-walang sak cindel abange ya iya tepuk tangan meneh. Bener kandhamu to, Le, kuwi sing ujub nomor 2. Wondene ujub sing nomor 3 to, Le. Ayo. Aku lan kowe taun 2021 iki padha nganyarake kapribaden. Nganyarke tumindak. Ayo noleh nang taun 2020 mau. Pakati tumindak sing ora bener ayo padha didoi. Disingkirake, dilangi aja ditumbak, dibaleni maneh. Nanging dole tumindak sing bener. Tumindak sing apik
Ayo diundhakake, ditindakake. Ngono. Oh, inggih, Mo. Wah, inggih leres, Mo. Niku wonten pangandikanipun para ngaluhur. Para winasis ngendika. Begitu sakniki pun wancine ngawontenaken revolusi mental, Mo. Apa? Revolusi mental. Ya, karepe piye to, Le? Revolusi mental iki karepe piye? Nggih, Mo. Kula panjenengan wiwit dinten iki wonten ing taun 2021 mangke. Monggo. Kapribaden lan tumindak dipun owahi, dipun kedah wonten wani wonten owah-owahan. Kapribaden mawujud dateng tumindak, Mo. Lah iya terus gancare piye, Tru? Gancare piye kuwi? Ya to, Le. Iya, Ngger. Gancare piye? Ngaten, Mo. Menggah revolusi mental niku kedah diwiwiti saking diri pribadi. Saking awake dhewe rumiyin. Mangke nembe dateng Brayat, sesampunipun Brayat dateng pasamuan, lan minggahipun dateng bebrayan agung. Dateng sesami. Menawa saka pribadi to, Le. Nggih. Kedah nganyarake pola pikir. Apa meneh kuwi pola pikir ya apa ya? Rungokno rek. Pola pikir tegese pola pikir sing wingi-wingi ora prayoga kudu diganti pola pikir sing trep karo dawuhe Gusti. Upamane to, Le. Upamane kula sampeyan iki duwe pikiran, wah aku ki wong bodho. Aku ki wong tanpa guna, kudu diowahi. Amargi kula panjenengan kudu eling menawi kula panjenengan titah ingkang minulya. Dipun mulyakaken dening Gusti. Titah pepetingan, titah pilihan, titah pinunjul. Kedah wonten guna paedahe tumrap sesama. Kuwi bab pribadi. Nggih. Iya, Le, iya rek. Upamane bab kebersihan, kowe mau bab kapribaden, bab kebersihan utawa karesikan kesehatan. Kudu mersudi bab olahraga, bab panganan sing mitayani tumrap kesehatan. Oh ngono. Nah, ngono. Lah ping pindhone marang garwa. Kuwi kudu digemateni. Kudu saling pengertian, kudu eling menawa garwa kuwi peparinge Gusti Kang Maha Beng dumadi. Wah, bener, Le. Aja kaya gareng karo bojone neng-nengan pirang-pirang sasi. Jengkel kok, Mo. Jengkel mantumu ki aku wah wis tenan Tru adimu Mbak Yumu ki gregete galake ora umum Tru. Galak piye to? Iya. Wah aku lali nang pakiwan ora digebyur nesu. Wah Mbak Yumu kuwi. Wah aku lara untu ya sengak. Untu kono dienggo, mbok kae nganggo ketake cakil kae ora tau lara untu jare. Karo bojo sing gemati. Kudu ana saling pengertian. Apa meneh tumrap karo putra. Wah iya. Iki kanggo putra ya mengkono uga reng. Wis wajib, wis dadi kewajibane wong tuwa tutur-tutur nyang anak. Tutur-tutur nyang para putra. Ning aja mung tutur tok. Kudu dikandheni tepa palupi patuladan conto. Wah ngono. Ngono. Kudu diparingi contoh. Ora mung omong tok ngono ta? Iya. Upamane, Tru. Upamane Kang Gareng kepengin putrane Le, kowe aja ngerokok. Ning nyatane kowe nglepus kaya sepur. Kuwi ora bener. Le, ayo sing sregep nang gereja. Sregep ibadah, sregep pelayanan. Segep nekani beston-beston ning kowe dhewe alas-alasen karipan kok. Wah aku anggere ora nang gereja iki mesti karipan. Kowe melekmu nganti wengi. Ya sing diati-ati, dipersudi supaya sesuk ora karipan. Sakbandure tumrap nganyarke kapribaden lan tumindak tumrap pasamuan. Dadi warganing pasamuan aja leleh luweh to, Kang Gareng.
Bener. Dadi warganing pasamuan kowe kudu urun-urun. Bab lestarining pasamuan, bab majuning pasamuan, kowe kudu melu urun-urun Dole. Ngerti yo? Senajan kaya ngapa maju mundure pasamuan kuwi jibaku ana ing pundhaking para wargane klebu para nom-noman samengko Dole. Wah, ngono ya, Mo. Ya, sip, Mo. Aku tak sadar diri. Wiwit saiki aku tak melu mikirake bab maju munduring pasamuan. Ngono ya, Tru? Iya, kudu ngono. Yen wis mikirake bab pasamuan sembodo nembe ana ing jagating pasrawungan, ana ing Bebrayan Agung. Nang tangga Teparo. Karepmu? Ya ayo kanthi andhap asor, kanthi kebak katresnan, kanthi kebak apa jenenge sukacita utawa gembira, seneng tetulung, seneng nindakake katresnan marang sapa wae. Kuwi sing untung ora mung awake dhewe, ning asmane Gusti bakal diluhurake, bakal dimulyakake saka patrapmu sing wis dianyarake. Wah. Sip, ya. Sak ploke kulino Srawung karo Pak Dira titis men kowe. Ya ora ngono. Ya. Lah sak banjure to le. Aku lan kowe begiki padha mangayu bagya. Senajan kahanane lagi swasana prihatin. Ning nyatane aku lan kowe tanggal 20 wingi ya bisa mahargya dina Natal. Wah, nggih mau leres. Sinaosa tanggal selangkung kala wingi kula panjenengan margya Natal namung kanthi lewat medsos. Medsos ki apa? Media sosial HP ki lho, Kang. Oh, iya. Nanging sedaya wau nyatanipun boten ngirangi khidmat. Boten ngirangi suka gembira kula panjenengan. Rawuhe Gusti wonten ing donya menika saestu mbabar kanugrahan ageng. Kuwi ngapunten sekating dosa kalepataning manungsa ingkang pitados. Namung kula aturi emut lho, Mo. Kula aturi emut. Mangke yen pun Gusti rawuh ingkang kaping kalih, kula panjenengan sedaya sampun kendhat anggenipun mawas diri, mulat sarira, waspada lan eling. Oh, iya to le. Aku ki wong wis tuwa wis anguk-anguk juraning pati. Aku tak mertobat. Aku tak tansah meleng nggonku nyembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Aku tansah ra kendhat anggone tah memuji marang Gusti. Men anak putuku diparingi slamet. Amin para sederek. Nah, inggih Mo, matuk Mo. Monggo sakniki kula panjenengan wonten ing dalu niki rak dipun paringi wekdal sekedhik Mo. Iya, arep ngopo kowe to? Nggih. Kula pungkasaning bagian iki kula diparingi wekdal niki monggo kita sami sesanti. Sesantine aku sik ya Le. Iya Kang. Rahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rahayu sederek. Endi kowe, Tru? Rahayu Pancasila. Dasar negara kita. Rahayu sederek. Aku ya tak ngono kuwi mau, lek mak ngono kuwi pau piye. Aku tak ya sesanti ngono mau. Kowe bab apa mau? Rahayu UUD 45 kang bisa njejegake pranatanging praja, kang bisa gawe adiling praja. Rahayu UUD 45, rahayu para sederek. Kowe sing nutup, Bang. Ya, Reng. Wow, Bagong ora ngetok lho, Mas. Nggih. Rahayu Bhinneka Tunggal Ika. Sing bisa nyawijake golongan apa wae, ras apa wae. Rahayu sederek. Rahayu. Nggih.
genes witsa rane mangge ayo mangge ayo ayam tentram kang tinemu. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang hendak kita perhatikan dari Mazmur pasal 8 ayat yang kelima. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Melalui bacaan kita dan terkhusus nas kita akan dituntun dengan tema menjadi makhluk mulia. Menjadi makhluk mulia. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJ Salatiga Timur dan Jemaat GKJ Bandungan yang saya kasihi, refleksi tutup tahun 2020 ini kita diingatkan bagaimana menjadi makhluk mulia. Kita merefleksikan bahwa tahun ini dapat dikatakan penuh dengan pergumulan, sebab kita 2,5 bulan setelah kita memasuki tahun 2020, virus corona COVID-19 secara tiba-tiba mewabah ke seluruh dunia. Banyak negara termasuk Indonesia memberlakukan pembatasan aktivitas sosial dan menghimbau setiap orang untuk tetap berada di rumah demi memutus penularan virus COVID-19 yang penyebarannya melalui air liur atau droplet. Seketika kegembiraan dunia direnggut oleh kecemasan. Berkumpul bersama saudara dan sahabat menjadi canggung, sebab tidak lagi dapat bersentuhan, serta tetap perlu menjaga jarak aman. Meskipun sudah memasuki new normal atau adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona, rasanya segala aktivitas di luar rumah tetap menjadi ancaman yang menakutkan untuk kehidupan. Selain itu, dampak dari virus COVID-19 juga sangat mempengaruhi laju ekonomi. Tidak sedikit perusahaan yang terpaksa gulung tikar
dan mem-PHK pekerjanya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJ Salatiga Timur dan Jemaat GKJ Bandungan. Jika hari ini kita tiba di penghujung tahun 2020, maka kita patut bersyukur kepada Allah. Sebab hanya karunia Allah yang menolong kita melewati segala pergumulan akibat kehadiran COVID-19. Jargon ilmu pengetahuan adalah kuasa, knowledge is power, yang digaungkan oleh Francis Bacon sejak abad 16. Ternyata tidak dapat menjadi pegangan dalam kehidupan manusia. Manusia tidak bisa menundukkan alam dan memperlakukannya dengan sewenang-wenang. Justru dari alam, dengan kehadiran COVID-19, kita disadarkan untuk semakin mengandalkan Tuhan. Rencana-rencana yang berantakan karena wabah COVID-19 mengajarkan kita tentang kesabaran dan pengharapan. Setiap hari di sepanjang tahun ini kita ditopang olehnya. Allah melimpahkan berkat di dalam kita beradaptasi dengan kebiasaan baru. Allah melindungi kita dengan membuat tubuh tetap prima. Allah memandang kita melalui setiap anggota keluarga yang dengan hangat melimpahkan cinta kasih. Allah memperhatikan kita dan seisi rumah kita, sehingga damai sejahtera terus mengalir tanpa henti. Oleh karenanya, di balik kecemasan dan ketakutan akibat virus COVID-19, sesungguhnya kita malah dapat lebih jernih melihat penyertaan Allah. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJ Salatiga Timur dan Jemaat GKJ Bandungan. Sebagaimana para gembala di tengah segala keterbatasan dan kesederhanaannya melihat kemuliaan surgawi yang nampak melalui kehadiran para malaikat, begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Di tengah segala pergumulan dan kesukaran, kita justru dapat melihat kemuliaan surgawi dengan ragam penyertaan yang Allah berikan di sepanjang tahun ini. Inilah kabar sukacita yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Kita dapat bercerita tentang penyertaan Allah dalam hidup kita di masa pandemi ini kepada sesama. Melalui cerita yang dibagikan itu, kita dapat saling menguatkan dan menginspirasi dalam menghadapi tantangan di tahun mendatang. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJ Salatiga Timur dan Jemaat GKJ Bandungan. Sebuah nasihat bijak mengatakan, 10% kehidupan dibuat dari hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Tetapi 90% kehidupan ditentukan oleh bagaimana kita beraksi atau memberi respon terhadap hal-hal tersebut. Kita memang tidak dapat mengontrol 10% kejadian-kejadian yang menimpa kita. Kita tidak punya kontrol atas hal yang 10% ini. Tetapi beda dengan yang 90%. Kita punya kontrol untuk menentukan reaksi kita. Di saat ban kendaraan bocor misalnya, kita dapat menentukan reaksi yang akan kita pilih. Mau tetap riang atau mau kesal, marah-marah. Di saat hujan turun, kita dapat menentukan reaksi yang kita pilih. Tetap pergi atau kembali menarik selimut. Kita tidak pernah bisa mengontrol kehadiran virus COVID-19, tetapi kita bisa menentukan reaksi untuk menolak tenggelam dalam keputusasaan dan memilih bangkit dengan segala kreativitas menghadapi tantangan.
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJ Salatiga Timur dan Jemaat GKJ Bandungan. Hidup ini akan selalu penuh dengan kejutan dan pergumulan. Namun saat kita telah memilih Yesus sebagai Juru Selamat, maka hidup kita selalu berada dalam berkat dan perlindungan Sang Bapa. Kita akan ditopang oleh hikmat-Nya, sehingga mampu bereaksi dengan bijak dan tepat saat menghadapi situasi baru yang mengejutkan. Kita akan ditolong oleh kasih-Nya, sehingga tetap tenang dan kreatif dalam mengatasi pergumulan. Mari kita akhiri tahun 2020 di dalam sukacita atas setiap peristiwa suka duka yang terjadi di sepanjang tahun ini. Sebab semuanya menjadi pembelajaran bagi kita untuk semakin beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita juga menyongsong tahun baru dengan tekad akan berbagi cerita sukacita kepada sesama, agar dunia tahu bahwa Allah selalu mengasihi kita. Penuhilah dunia dengan optimisme sekaligus penyerahan diri kepada Tuhan. Itulah yang dapat kita kerjakan sebagai makhluk mulia. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Allah Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Seperti Yusuf dan Maria yang bergumul dalam hatinya untuk siap sedia menjadi jalan hadirnya. Sabda peneguh menyapa mereka. Immanuel, Allah beserta kita. Saat ini kita pun bergumul, dilanda berbagai bencana. Hati kita bertanya, mengapa dan bagaimana? Damai sukacita seolah sirna. Immanuel, masihkah kau beserta? Mari, jangan terlena suasana yang ada. Terus yakini akan penyertaannya. Immanuel, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Immanuel, sungguh nyata penyertaannya. Saat ini kita pun bergumul, dilanda berbagai bencana. Hati kita bertanya, mengapa dan bagaimana? Damai sukacita seolah sirna. Immanuel, masihkah kau beserta? Mari, jangan terlena suasana yang ada.
Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Immanuel, sungguh nyata penyertaannya. Mari, jangan terlena suasana yang ada. Mari terus yakini akan penyertaannya. Immanuel, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Immanuel, sungguh nyata penyertaannya. Saat teduh selesai. Marilah dengan berdiri dan penuh penghayatan bersama seluruh umat Allah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas sabda yang boleh kami terima, sabda yang kembali menegur kami, yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah kami yang senantiasa terus-menerus menyertai langkah kehidupan kami. Kami juga menyadari bahwa di dalam kehidupan kami ada hal-hal yang di luar kendali kami. Namun juga Engkau mengizinkan kami untuk kami membuat pilihan atas kehidupan yang boleh kami jalani. Melalui itu semua kami belajar ya Tuhan, yaitu kami terus-menerus harus berserah, mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami pun juga dapat melalui segala sesuatunya dengan baik karena terang cahaya-Mu lah yang menuntun langkah kehidupan kami. Kuatkan dan mampukan kami pula untuk kami dapat menjadi pembawa berita kebaikan bagi setiap orang-orang di sekitar kami ini, terlebih di dalam situasi pandemi ini. Tentu banyak saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami keterpurukan, baik dari segi ekonomi, demikian pula dalam hal mentalnya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, yang saat ini masih terus-menerus berjuang melawan adanya pandemi ini. Pandemi yang di luar kendali kami, yang tidak pernah kami perhitungkan, seakan-akan muncul dan membawa petaka bagi kami. Kami merasa sangat kecil menghadapi pandemi ini, namun kami percaya dan mengandalkan Engkau, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-umat-Mu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-umat-Mu berjuang sendirian. Oleh karena itu kami juga memohon hikmat daripada-Mu. Kiranya Tuhan curahkan hikmat itu, Tuhan tambahkan hikmat yang dari Tuhan kepada pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga setiap keputusan atau kebijakan yang boleh diambil, itu semua untuk kebaikan bangsa dan negara kami ini.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang terdampak pandemi ini, baik dari segi ekonomi, proses belajar dan mengajar, baik dari segi pekerjaan maupun di dalam rumah tangganya. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menguatkan setiap saudara-saudara kami ini dan memampukan mereka untuk terus-menerus berjalan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Demikian pula untuk saudara-saudara kami yang dengan rela memberikan, mengorbankan waktunya, pemikirannya, harta bendanya untuk bersama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Mereka yang memiliki keahlian di bidang medis, penelitian dan pengembangan, mereka yang berjuang untuk mengamankan negara, mereka pula yang dengan rela memberikan tenaga pemikirannya sebagai sukarelawan. Kiranya Tuhan senantiasa terus-menerus menyertai langkah kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan dapat berdampak positif bagi setiap orang di sekitarnya, terlebih untuk bangsa dan negara ini. Demikian pula untuk para dermawan yang memberikan sebagian dari harta bendanya untuk menyatakan kepeduliannya, membantu setiap saudara-saudara kami yang kekurangan. Kiranya Tuhan juga senantiasa berikan kelimpahan dalam kehidupannya, sehingga semakin dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kami juga berdoa dalam situasi ini. Kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau buka hati kami, sehingga apa yang keluar dari mulut kami adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang saling membangun, yang saling menguatkan dan saling memotivasi. Sehingga kami, dimanapun kami berada, kami dapat berguna dan menjadi berkat bagi saudara-saudara kami pula. Kami juga berdoa bagi gereja-gerejamu yang saat ini juga masih berupaya dan berkomitmen untuk terus-menerus merawat, memelihara iman jemaatmu. Terkhusus kami berdoa untuk GKJ Salatiga Timur, demikian pula untuk GKJ Bandungan. Tuhan berkati untuk setiap proses yang boleh kami ambil. Tuhan berkati untuk setiap ibadah online minggu, untuk ibadah sekolah minggu maupun pelayanan diakonia, sehingga itu semua menjadi salah satu sarana yang Tuhan pakai untuk memelihara iman umat-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap majelis yang terus-menerus mengupayakan yang terbaik di dalam memelihara iman jemaat-Mu itu. Terlebih kami juga berdoa untuk para tim multimedia yang senantiasa berjuang pula untuk memberikan hasil yang terbaik, memprosesnya dengan sungguh. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, memberikan berkat dalam kehidupannya. Demikian pula untuk pegawai kantor, pekarya yang juga ikut serta di dalam proses pemeliharaan iman umat-Mu, kiranya Tuhan juga berkati. Terkhusus ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Matius yang saat ini masih di dalam proses pemulihan. Kami percaya dan kami hanya mengandalkan Tuhan. Kiranya pemulihan itu boleh terjadi oleh karena kuasa-Mu saja ya Tuhan, sehingga Bapak Pendeta Matius nantinya dapat pulih dengan sempurna dan dapat menjalankan tugas pelayanannya kembali di GKJ Bandungan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di GKJ Bandungan, kiranya Tuhan terus-menerus menyemangati mereka. Tuhan terus-menerus mencurahkan sukacita dalam kehidupan jemaat-Mu di sana, sehingga dalam situasi yang berat ini tetap terus-menerus berpengharapan kepada Tuhan dan tidak pernah putus asa dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menolong. Kami juga menyerahkan untuk rencana yang boleh kami rencanakan pada bulan Februari 2021, yaitu pembiakan
Tiga Pepantan, Glawan, Karanggondang, dan Gombang Setro. Ya Tuhan juga sertai untuk setiap panitia yang menyiapkan segala sesuatunya, sehingga pada akhir harinya nanti ya Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Demikian pula rasa syukur kami panjatkan kepadamu saat ini proses yang boleh terjadi di jemaatmu di Gombang Setro. Ya Tuhan, berkati proses tersebut, sehingga apa yang menjadi kerinduan jemaatmu di Gombang Setro untuk dapat kembali beribadah di gerejamu, kiranya Tuhan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan bagi umat-umat-Mu di dalam menjalani kehidupan di situasi pandemi yang tidak mudah ini. Mereka yang terus-menerus bergumul, mereka yang terus-menerus harus menghadapi tantangan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa dan memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menguatkan mereka, menyertai mereka, dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Inilah Tuhan doa dan pengharapan kami yang hanya kami sandarkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan menghaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambilkan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Untuk mengiringi persembahan, mari kita memuji dari PKJ 148 bait pertama dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita menghaturkan persembahan ini di dalam doa. Inilah ya Tuhan, salah satu wujud tanda syukur dan setia kami kepadamu. Tuhan menerima dan memberkati, sehingga penggunaan persembahan ini untuk mewujudkan pemeliharaan dan menyaksikan karya keselamatan-Mu melalui GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan.
Majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. Songsonglah tahun baru dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 427 bait yang pertama, Kusuka menuturkan. Bagi jemaat GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan, Immanuel.